The Konaweha region embraces a significant role in southeast Sulawesi. The area is surrounded by Mount Tangkalemboke, Mount Abuki, Mount Makonga, and Mount Tamosi. It is the haven for native Sulawesian wildlife. Located in the center of the beautiful region of Konaweha, the village of Alaha plays an important role in the ecosystem sustainability in southeast Sulawesi. Being part of Mowewe Subdistrict, Kolaka District, the village has been there in harmony with the nature for generations. The community manage the forest and collect its products for their livelihood, while at the same time preserve it. Begini, itu mengenai pengolahan hutan di sini, itu memang tertentu. Itu masing-masing tempat ada sebagai hutan adatnya, adalah hutan warisan. Jadi tiap-tiap satu tempat itu ada sosial, dia punya leluhurnya, turunannya di situ yang bisa saja di situ mengolah hasil hutan. Itu. Selain daripada itu, kecuali kalau dia izin kepada yang punya warisan di situ. Kalau pembagiannya dahulu itu sejak nenek leluhur sudah membagi bahwa turunannya kelompoknya ini harus dia di situ, satu jurusan di situ. Tapi itu masing-masing ada kali-kali kecil. Jadi di situlah ada tempatnya, itu satu golongan juga di situ. Namun mereka bersaudara, tetapi memang sudah diwariskan harus kamu di situ. Jadi itulah sebagai peraturannya dahulu, sehingga sampai sekarang masih tertibnya berlaku begitu. Tidak semaunya saja itu kita mau masuk merubah hutan ke sana kemari, kalau tidak melalui kepada yang berhak. Itu daripada kayu, hasil yang pertama untuk menjadi sumber pencarian orang, yaitu pertama merotan, baru mengelola madu, baru ketiga mengelola kemiri. The community of Alaha have utilized honey for generations, a wisdom that has lasted for hundreds of years. To date, around 80 households still traditionally collect honey from the forests. Each household has their own harvest sites in all seasons. It is unlikely that someone can mistakenly collect others' honey, as each owner puts some markings on his own trees. Honey is collected by smoking the hives without damaging the tree. By doing so, the bees escaping from smoke will then go back to their hives. The harvest season usually lasts from March through April and from November through December. This traditional honey management has proved to be economically beneficial to the community of Alaha. Mado ino aku pakai mulia kau boha segala kebutuhan pinakai mami tulu oleo kina mami lato ikano olubi osabu marupa-rupa toreano gala itu mengkosaya karena sekolah ya. Kuliah male S2. The village of Alaha is the biggest honey producer in the vicinity of Kendari. Around 15 to 20 tons of honey is collected in one single season. Madu yang saya peroleh yang kurang lebih 80% dari Alaha itu. The wisdom applied in this traditional forest management significantly influences the lives of other surrounding communities. Its topographical location gives Konaweha a very important role in water distribution in the surrounding lowlands. The Konaweha Basin is the main source of fresh water for tens of villages located in two districts, namely Kolaka and Kendari. The Konaweha River is the only source of fresh water for hundreds of thousands of the citizens of the capital Kendari. Konsumsi per kapita warga masyarakat Sulawesi Tenggara
seandainya masyarakat Sulawesi Tenggara tinggal di Kendari semua dan di Unaha maupun di Kolaka, itu masih bisa disuplai oleh air yang ada di Das Konaweha itu pada kondisi musim hujan. Kalau kemarau, itu sudah kita harus hati-hati. Sudah ada semacam warning di situ, itu mungkin ada indikator bahwa ada gangguan di bagian hulu. Such an important area is now facing a great threat of exploitation. Uncontrolled logging, land annexation for plantation, concessions, and illegal logging have slowly but surely changed the fate of the area. Although such destructive activities have not yet encroached on Alaha, illegal logging rampantly practiced in Uluwolo and the slope of Mount Mekonga will greatly affect the area. Due to the conversion of land use in the area, the ecological function of the area has been increasingly replaced by short-term economic benefits. Masyarakat Alaha berada di daerah dataran tinggi Sulawesi Tenggara. Apabila masyarakat ini kita tidak dukung dalam hal pengelolaan hutan, karena ancaman ke depannya bahwa dataran tinggi ini akan hancur dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar. Jadi gampang saja itu hutan bisa tergundul. Dalam waktu singkat bisa tergundul, dan itu apa yang kita pelihara sejak nenek leluhur kita pelihara, baik kita punya hutan, itu akan terusak nanti itu kalau itu pengelola atau pengusaha besar itu masuk. Sehingga itu saya sendiri tidak benarkan. It is about time that the government paid more attention to the area. The government should endorse initiatives on an environmentally sound long-term forest management. Saya melihat bahwa Madu Alaha merupakan sebuah contoh keberhasilan masyarakat dalam mengolah sumber daya alamnya. Dalam arti, misalnya madu merupakan suatu komoditi ekonomi masyarakat yang mampu menjadi contoh dan menjadi unggulan masyarakat untuk mengolah sumber daya alamnya dengan baik. Madu bagi masyarakat Alaha bukan cuma merupakan komoditi ekonomi, tapi juga merupakan komoditi yang berpengaruh kepada sosial dan budaya masyarakat. Dalam arti bahwa madu tersebut juga dari generasi ke generasi telah dikelola secara serius dan bijaksana, dan saat ini menjadi salah satu yang terbaik pengolahannya. Kami dari Telapak melihat bahwa hasil hutan non kayu seperti contohnya madu ini harus menjadi model untuk pengolahan hutan lestari di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk melakukan hal ini, dan pemerintah harus melupakan paradigma lama dalam mengolah hutan hanya sebagai basis kayu saja.